Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya sendiri. Kali ini saya mau share terkait fitur development menggunakan AI yang saat ini lagi saya terapkan ya dengan tim di project yang lagi kita kerjakan. Nah, kenapa saya mau nge-share ini? Itu sebenarnya saya mau menekankan ini sih, pemanfaatkan MCP Server untuk membantu proses fitur development menggunakan AI ya teman-teman. Karena sebelumnya itu yang kita terapkan itu tanpa menggunakan MCP Server. Jadi cuma ada 4 bagian ini teman-teman. Ada prototype, database design, kemudian open API specification, dan juga prosesnya ya, fitur developmentnya. Oke, mungkin dari sini saya mau coba terangkan dulu dari awal ya. Di sini saya punya prototype ya. Prototype ini sudah kita siapkan sebelum benar-benar kita melakukan pengerjaan. Jadi sebenarnya kita sudah punya gambaran aplikasinya seperti apa, kemudian fitur-fitur di dalamnya itu apa aja, dan juga experience-nya itu seperti apa. Kemudian dari prototype itu kita mencoba menggunakan AI untuk membantu menganalisa prototipenya ya, benar-benar dibaca project prototipenya. Kemudian dari prototype itu kita minta si AI-nya untuk bikinkan database design ya menggunakan format DBML. Nah, jadi di sini kita minta bantuan sama AI juga, teman-teman. Nah, ini sebenarnya tentunya hanya jadi draft ya, karena masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, disesuaikan dengan kebutuhan di aplikasinya itu sendiri. Nah, dari database design itu kita juga minta bantuan AI lagi untuk bikin sebuah open API specification untuk fitur-fitur di aplikasi itu. Jadi ini akan digunakan nantinya untuk pegangan awal ya ketika kita menggunakan AI agent untuk mengerjakan fiturnya. Tentunya ini sama seperti database design tadi. Di sini sebenarnya masih draft dulu. Nah, kemudian kita juga perlu menyesuaikan ulang dan perbaiki beberapa bagian yang tidak sesuai gitu ya. Setelah kita dapat database design dan juga open API specification, nah ini baru kita bisa melakukan pengerjaannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, jadi sebelumnya itu yang kita terapkan itu hanya sampai sini saja teman-teman. Jadi kita nggak punya si MCP servernya. Nah, sebenarnya hanya dengan database design dan open API specification itu udah bisa ya teman-teman untuk minta bantuan AI bikinkan endpoint, kemudian bikinkan modul, bikinkan entity yang kita perlukan dan lain-lain, itu sebenarnya sudah bisa. Cuma karena sebenarnya di database design dan open API specification itu kita nggak bisa ngasih detail kayak gitu ya. Nah, jadi kita perlu dokumen-dokumen lain, teman-teman. Nah, khususnya di sini adalah acceptance kriteria. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, acceptance kriteria ini sudah pasti akan berisi penjelasan lebih detail lagi terkait aplikasi, terkait fitur yang harus dikerjakan itu seperti apa, termasuk behavior-nya seperti apa. Itu dijelaskan secara detail di acceptance kriteria. Karena ini juga yang nanti jadi pegangan quality assurance ya untuk memastikan aplikasi yang sudah kita kerjakan itu sesuai dengan spesifikasi kayak gitu. Nah, cuma yang jadi masalah itu adalah waktu itu kita nggak punya cara untuk terkoneksi antara si AI agent dan juga acceptance kriteria, teman-teman. Jadi yang saya lakukan waktu itu saya coba baca acceptance kriterianya, kemudian saya ubah dia jadi prompt, baru kemudian saya kasih dia promptnya ya untuk si AI agentnya. Nah, sebenarnya ini masih oke ya teman-teman. Cuma karena di sini kita konsepnya adalah fitur development menggunakan AI, jadi kenapa nggak sekalian kita bikinkan MCP servernya ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu atau baru dengar, MCP server itu adalah model konteks protokol, teman-teman. Nah, jadi si MCP server ini itu ngebantu AI agent untuk bisa terkoneksi dengan tool eksternal. Jadi dia bisa berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi lain, kemudian data source lain, dan juga dokumen-dokumen lain yang sebelumnya nggak bisa diakses oleh si AI agentnya ini, teman-teman. Selain acceptance kriteria, di sini juga kita punya tools lain ya teman-teman. Ada Sentry Event
Ini nanti bisa kita manfaatkan untuk ngasih tahu AI kalau misalkan ada error yang terjadi di server development. Jadi AI-nya bisa langsung tahu tuh errornya di bagian mana dan nanti dia bisa nge-fix seperti yang diinginkan. Selain itu ada juga GitLab Review Note, teman-teman. Nah, ini adalah tools yang kita gunakan untuk terkoneksi dengan merge request yang kita lakukan di server GitLab ya. Jadi biasanya kan kalau misalkan kita setelah kerjain aplikasi atau kerjain fitur, kemudian kita buat merge request, biasanya kan ada proses review. Nah, biasanya review kan akan selalu ngasih catatan-catatan tuh atau perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan di dalam review note-nya itu. Jadi kita manfaatkan GitLab API untuk menyediakan cara ya untuk si AI-nya ini bisa tahu tuh review yang dikasih sama reviewer itu apa aja. Nanti dari reviewer itu, maksudnya nanti dari review itu si AI-nya juga tahu tuh apa yang perlu diperbaiki. Oke, jadi sebenarnya cuma itu ya teman-teman, flow yang kita lakukan. Yang pertama ada prototype, kemudian database design, kemudian open API specification. Kemudian dari DB Design dan juga Open API Specification itu kita manfaatkan untuk melakukan fitur development dengan AI agent-nya. Nah, selain itu kita juga menggunakan MCP Server dan beberapa tools tambahan ya seperti Sentry Event, kemudian Acceptance Criteria, dan GitLab Review Note. Nah, mungkin biar kebayang juga ya sama teman-teman, di sini saya sebenarnya sudah siapkan sebuah project untuk simulasi. Di sini saya punya source code-nya ya teman-teman. Ada project to do sederhana ya, menggunakan Next.js. Kemudian projectnya seperti ini. Nah, di sini ada label, kemudian ada catatan. Ya sebenarnya ini masih belum berfungsi secara sempurna ya teman-teman. Kemudian di sini juga saya siapkan ya contoh acceptance criteria untuk fitur to do dan label. Nah, di sini saya menggunakan spreadsheet ya, teman-teman. Jadi kita coba cek yang to do. Di sini ada fitur list, kemudian create, update, dan juga delete. Nah, selain itu, seperti yang saya sudah jelaskan ya, kita kan pakai MCP server nih. Nah, di sini saya sudah bikin sebuah MCP server sederhana menggunakan n@n ya, teman-teman. Di sini saya bikin triggernya pakai MCP server trigger ya. Kemudian saya bikin tools untuk terkoneksi dengan Google Spreadsheet yang berisi acceptance kriteria di sini. Jadi ini adalah tools yang akan digunakan oleh si AI-nya nanti ya teman-teman. Nah, karena ini cuma contoh ya, jadi saya nggak bikin tools tambahan kayak Sentry dan juga GitLab. Tapi sebenarnya idenya sama aja, saya cuma mau nge-share sebenarnya gimana sih pemanfaatan MCP server itu untuk terkoneksi dengan dokumen-dokumen penting yang kita butuhkan ketika melakukan proses development. Jadi di sini contohnya saya menggunakan acceptance criteria. Nah, untuk MCP servernya sendiri di sini sebenarnya saya sudah publish ya teman-teman untuk MCP servernya, dan juga seingat saya sih sudah saya koneksikan ya dengan Cloud Code yang saya install. Sini saya coba cek dulu. Oke, di sini ya teman-teman udah ada YT-AC-MCP yang linknya seperti ini dan ini sudah terkoneksi. Nah, sekarang saya coba menggunakan ini aja deh. Menggunakan Cloud Code yang ada di VS Code ya, biar kelihatan. Saya coba close dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, fungsi dari MCP server itu kan untuk mengkoneksikan dokumen atau resource luar atau tools dari luar ya, itu agar bisa diakses si AI-nya teman-teman. Jadi kita harusnya dengan MCP server kita bisa ngasih tahu AI bahwa kita punya acceptance kriteria ini gitu. Kemudian kita juga bisa minta jelaskan ke kita. Nah, sekarang saya mau coba minta AI-nya untuk jelaskan acceptance kriteria untuk fitur list to do ya teman-teman. Saya coba balik ke sini. Di sini saya coba bikin prompt dulu. Oke, di sini saya sudah bikin prompt sederhana ya. Saya kasih tahu use YT-ACMCP and to do AC tool untuk mendapatkan acceptance kriteria dan juga berdasarkan nama sheet-nya itu to do ya teman-teman.
Nah, kenapa saya tulis di sini menggunakan YT-AC-MCP dan juga To-Do-AC Tools, itu supaya si AI-nya tahu ya mau menggunakan MCP server yang mana dan toolsnya apa. Kemudian di sini juga saya kasih tahu tuh si acceptance kriterianya ada di sheet yang mana. Kalau di sini contohnya di sheet yang ada di To-Do. Ini harusnya sama seperti ini ya teman-teman. Nah, ada di sini namanya To-Do. Oke, setelah itu kita coba enter aja nih. Oke, kita tunggu ya. Oke, di sini sudah selesai ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, dia akan menggunakan YT-AC-MCP dan To-Do-AC Tools. Di sini dia nge-fetch data dari Google Spreadsheet. Kemudian dari situ dia akan baca sendiri tuh teman-teman. Nah, dari sini dia akan memberikan penjelasan ya terkait acceptance kriterianya. Di sini ada search dan filter yang bisa dilakukan, kemudian list data display, kemudian ada behaviornya apa. Dan juga ini sekalian sama ini ya, fitur-fitur lain ada create, update, dan delete. Nah, dari acceptance kriteria yang sudah didapat ini, teman-teman bisa dengan mudah nih ngecek apakah project ini sudah diimplementasikan sesuai dengan acceptance kriterianya. Jadi di sini mungkin kita akan tanya ke AI-nya. Saya akan bikin prompt dulu. Oke, kemudian saya coba kirimkan. Nah, dia akan memeriksa ya teman-teman untuk implementasinya. Oke teman-teman, di sini si AI-nya udah selesai ngecek ya dan dibandingkan sama acceptance kriteria. Di sini dia sudah kasih tahu apa yang sudah diimplementasikan. Kalau di sini UI komponen, ada basic layout, kemudian ada to-do input, form, label management, filter dan lain-lain. Dan database-nya sudah diimplementasikan. Di sini menggunakan SQLite. Kemudian ada label stable yang udah dibuat ya dengan fitur soft delete. Nah, ada yang belum diimplementasikan di sini, nggak ada to-do database schema, terus to-do backend logicnya belum ada, kemudian search functionality belum dikerjakan, data display requirement dan list behavior, kemudian fitur-fitur lainnya di sini juga belum dikerjakan. Oke, jadi dengan menghubungkan si acceptance criteria menggunakan MCP server ya, teman-teman bisa dengan mudah minta AI untuk menganalisa implementasi yang sudah selesai ataupun yang belum dikerjakan di dalam project yang lagi teman-teman kerjakan. Nah, di sini contohnya seperti yang saya demonstrasikan ya. Di sini kita tanya apa yang belum dikerjakan dan apa yang sudah dikerjakan. Dari sini kalau misalkan kita lanjutkan, nanti mungkin kita bisa aja minta implementasikan fitur listnya dulu atau fitur create-nya dulu berdasarkan si acceptance kriterianya. Nah, kita tinggal kasih tahu aja nih, oh kita mau menggunakan acceptance kriteria dari sheet to do, terus fitur yang mau dikerjakan adalah fitur create, misalkan seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja sih sebenarnya yang mau saya share ya terkait development menggunakan AI. Nah, untuk teman-teman yang tertarik mau bikin MCP server sendiri, teman-teman bisa ikutin apa yang saya lakukan ya. Di sini saya menggunakan n8n, kemudian ini cukup simpel banget ya teman-teman. Kita tinggal tambahkan node MCP trigger, kemudian kita tambahkan aja tools yang kita inginkan. Dan di sini saya tuh menggunakan n8n yang sudah saya deploy ke production ya teman-teman, dan menggunakan VPS. Nah, untuk VPS-nya saya menggunakan VPS dari Oracle Cloud Infrastructure dan ini free tier ya teman-teman. Seperti yang sudah saya share di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk bikin ya, teman-teman bisa cek aja video sebelumnya yang bahas tentang free tier dari Oracle untuk mendapatkan VPS gratis ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya.